Hai guys, guten Morgen, good morning, selamat pagi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Oh my god, setelah beberapa hari dan beberapa waktu setelah sekian purnama aku nggak bikin video di channel ini, aku nggak berbagi cerita di channel ini. Akhirnya aku kembali lagi sekarang karena memang udah ada waktu dan keadaan aku juga udah lumayan membaik teman-teman. Oke teman-teman, alasan aku nggak bikin video beberapa waktu lalu karena memang aku sakit dan aku sempat dirawat selama 2 minggu di salah satu rumah sakit di Jerman. Tapi hari ini aku kembali dengan cerita yang sedikit menyedihkan sebenarnya, karena teman-teman, aku mau ngasih tahu ke kalian, mulai tadi malam pukul 24.00 Provinsi Bavaria dan beberapa provinsi atau Bundesland lainnya di Jerman melakukan lockdown atau penutupan atau tindakan tegas untuk bersama-sama menghadapi dan mencegah penyebaran virus corona di Provinsi Bayern tentunya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lockdown yang dilakukan oleh Provinsi Bavaria tentunya. Beberapa tempat seperti tempat belanja, pom bensin, apotek, dan rumah sakit itu tetap beraktivitas, tetap diperbolehkan untuk buka seperti biasa. Tetapi profesi-profesi yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah disarankan sekali untuk bisa dilakukan di rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dilakukan di rumah, dan kita tidak boleh keluar rumah sembarangan. Begitu teman-teman. Dan aku juga udah melihat pemberitahuan yang dikasih oleh pihak kepolisian di Jerman, kalau misalnya kita keluar sembarangan tanpa alasan yang jelas dan itu ketahuan polisi, kita akan didenda sebesar 25 euro. 25.000, bukan 25 euro, 25.000 euro. Oh my god, itu besar banget menurut gua. Itu dia teman-teman sekilas mengenai lockdown di Jerman, karena memang sekarang penyebaran virus di Provinsi Bavaria itu sendiri cukup pesat perkembangannya. Sudah banyak juga orang yang terjangkit. Dari kemarin sore info update yang aku lihat itu sekitar 2.200 orang di Jerman yang sekarang sudah terjangkit, dan yang menjadi fokus penyebarannya juga termasuk adalah provinsi tempat aku tinggal sekarang, yaitu Bavaria. Dan setelah ini aku akan ngajak kalian untuk melihat aktivitas aku selanjutnya, yaitu belanja di supermarket dan lihat keadaan-keadaan di luar seperti apa, karena memang aku boleh keluar untuk melakukan pembelian bahan pokok di supermarket. So guys, sekarang kita siap-siap mau ke supermarket, dan aku juga mau ngasih lihat ke kalian bagaimana situasi di luar dan bagaimana situasi di supermarket. Apakah benar seperti yang kita lihat di sosial media, supermarket pada kosong dan lain sebagainya? Mari kita lihat secara langsung. Ikutin perjalanan saya, oke? Keranjang belanja aku. Di sini di Jerman kita mengusahakan untuk meminimalisir penggunaan plastik. Jadi kalau misalnya kalian belanja, kalian harus bawa tempat dan wadah seperti ini biar tidak dikantongi pakai plastik yang sangat berbahaya untuk bumi kita, guys. My god, ini sepeda aku kehujanan, guys. Dan sekarang di sini hujan rintik-rintik. Lihat deh, basah semua. Jadi banyak juga dari teman-teman di Indonesia yang nanyain, Kak Bento tetap kerja nggak? Sebenarnya status aku tuh masih kerja, tapi karena seperti yang aku bilangin sama kalian tadi, aku sebelumnya dirawat 2 minggu di rumah sakit, dan sekarang aku lagi ngejalanin proses rawat jalan. Jadi aku nggak kerja. Tapi kemarin aku dapat informasi dari kolega aku di departemen tempat aku kerja di rumah sakit yang lama,
tempat aku kerja di rumah sakit yang lama itu kemarin ditutup untuk sementara gitu, kata kolega aku. Dan aku sekarang lagi ngejalanin proses rawat jalan selama 2 minggu ini. Sampai tanggal 1 Maret nanti aku bakalan kerja lagi, tapi di rumah sakit yang baru, teman-teman. So guys, ini adalah kondisi di luar perjalanan kita. Memang seperti ini. Ada nggak ada corona pun jalan ini ya selalu sepi. Tapi kita lihatlah nanti di kampung di depan sana. Ini jalanan sedikit basah karena hujan sekarang di sini di Mark Swaben. Memang terlihat sangat sepi sih, nggak seperti hari biasanya. Biasanya kan ada mobil yang lalu lalang gitu. Sekarang hari ini terasa, tapi masih ada orang juga sih yang berjalan kaki di luar. Dan ini ada EDK, tetap buka seperti biasa. Ada beberapa mobil yang lewat. Nggak terlalu jauh berbeda seperti hari-hari biasanya di tempat ini. Cuma agak sedikit sepi aja, tapi masih ada aki-aki lewat tuh. Dan ini suasana lampu merah juga nggak terlalu jauh berbeda. Masih ada beberapa mobil yang lalu lalang. Dan ada orang juga di samping. Aku nggak terlalu kaget sih sama suasana yang seperti ini, karena memang Jerman itu kan demografinya sangat jauh sekali berbeda dengan Indonesia. Jumlah penduduknya juga jauh dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya agak sepi seperti ini ya kayak biasa aja gitu perasaannya, nggak terlalu kayak di Indonesia kan. Kalau misalnya orang sepi kayaknya aneh banget gitu ya, karena kan setiap harinya kegiatannya orang biasanya rame gitu. Kalau di sini karena aku juga tinggal di kampung dan nggak terlalu rame-rame banget, jadi aku nggak terlalu kaget sama situasi yang seperti ini, teman-teman. Kita sebentar lagi bakalan sampai ke supermarket, tempat biasa kita belanja, beli bahan pokok. Masih ada yang bersepeda juga tuh. Seperti pemberitahuan pemerintah sebelumnya, kita memang tidak diperbolehkan untuk keluar untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Kita misalnya boleh melakukan olahraga di luar rumah, tetapi tidak dalam jumlah kelompok-kelompok orang yang besar gitu, yang menimbulkan resiko, misalnya lebih dari 2 orang gitu. Itu tidak diperbolehkan, dan kalau ketahuan polisi kita didenda. Dendanya itu hampir 300 juta guys. Ini dia supermarketnya, masih cukup rame, beberapa mobil masih ada yang lalu lalang. Aku kira ini mobil yang transfer barang-barang ke supermarket ini biar bisa tetap berfungsi. Dan ini penampakannya, teman-teman, situasi masih seperti biasa, mobil masih cukup rame yang antri, dan orang-orang juga masih melakukan aktivitas seperti biasa tuh untuk berbelanja. Tapi nanti kita lihat di dalamnya seperti apa ya. So, sekarang kita udah di luar. Nggak ada perbedaan yang jauh sama sekali, teman-teman. Jadi masih orang-orang di sini masih beraktivitas seperti biasa. Jadi kita lihat aja, kita masuk ke dalam nanti. Udah ada desinfektan. Tuh. Masih tetap ramai orang. Ada beberapa regal yang kosong tapi nggak terlalu ekstrim. So guys, ini adalah perlengkapan untuk bersih-bersih, pencuci piring dan lain sebagainya ada di tempat ini. Ini ada beberapa regal yang kosong, tapi ini barang-barang yang menurut aku termasuk murah ya. Jadi udah kosong, tapi masih cukup terisi sih. Cuma ada beberapa regal doang yang kosong.
Di sebelahnya juga seperti itu. Ada beberapa regal yang kosong, tapi jumlah barang-barang masih tersedia dengan cukup di sini. Di sebelah sini juga ada beberapa regal yang kosong, tapi masih banyak persediaan barang-barang lainnya. Ini yang menjadi produk favorit saat ini. Tisu-tisu seperti ini untuk toilet. Tapi di sini persediaan masih banyak, meskipun di sebelah ini cukup kosong, tapi ini masih banyak banget tisu untuk toiletnya. Tuh. Dan di sini bagian-bagian keju juga masih terisi, meskipun ada beberapa regal yang kosong, tapi nggak terlalu ekstrim seperti yang diberitakan di media-media, teman-teman. Ini adalah bagian yogurt dan susu-susu. Seperti yang kalian lihat, memang sedikit lain pemandangannya, tapi persediaan dan stok-stok barang itu tetap ada, guys. Dan kita sekarang ke bagian sayuran. Banyak yang kosong, memang banyak yang kosong. Aku mau beli jahe. Ini biasanya di sini penuh, tapi sekarang kosong. So guys, kita sekarang udah selesai belanja. Seperti yang kalian lihat tadi ya, di sini suasana tempat perbelanjaan itu aman-aman aja. Jadi nggak ada kepanikan yang berlebihan seperti yang kalian lihat di media. Kalau di tempat aku khususnya, jadi kalau kalian mau belanja, masih banyak banget persediaan untuk kalian berbelanja di sini. Oke, jadi jangan takut. Untuk teman-teman yang tinggal di Jerman, aku bilang sih lebih baik jangan takut. Takut boleh, tapi jangan panik yang berlebihan. Lebih baik kalian jaga diri kalian masing-masing. Jangan keluar rumah kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Dan jaga kebersihan, jaga sistem imun kalian, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan jauhi kontak-kontak dari orang-orang ramai. Teman-teman, sekarang waktunya kita kembali ke rumah. Udah selesai berbelanja. Kalian juga udah lihat tadi situasinya seperti apa ya di tempat belanja. Dan kita lanjutkan program karantina kita, tinggal di rumah, jauhi kontak-kontak dari orang rame, jaga kesehatan masing-masing. Ikuti instruksi yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena masalah corona ini bukan masalah pemerintah dan tim medis saja, tapi masalah kita bersama, teman-teman. Jadi kita harus menghadapinya bersama-sama. Kalau cuma 1-2 orang saja yang bekerja menghadapi virus corona ini tidak akan berhasil, karena ini masalah kita bersama, bukan masalah perorangan. Ini masalah kita bersama, bukan masalah sebuah negara, tapi masalah kita bersama seluruh dunia. Jadi kita hadapi bersama-sama. Ikuti instruksi pemerintah dan tim kesehatan yang ada di negara kalian masing-masing. Oke? Kita sudah sampai di rumah. Aku sekalian mau nutup video ya. Jadi untuk kalian yang masih bertanya-tanya seperti apa situasi di Jerman, seperti itulah tadi situasinya saat ini di hari pertama lockdown di provinsi aku khususnya di Bayern. Dan aku mau ngasih tahu kalian semua, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini biar aku semakin semangat untuk update dan membuat video-video dan karya-karya baru yang ada di channel ini.
Dan untuk kalian yang berprofesi sebagai para medis, jangan lupa lihat-lihat video sebelum-sebelumnya. Siapa tahu aja ada informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.